Jangan sampai kita berdua saja. Saya baru masuk ini, saya ketinggalan. Jamnya beda, saya kira jam 8 malam baru di versi Indonesia, ternyata jam 7 ya, ketinggalan. Maaf Robin. Ya, tapi datanya sudah saya share di grup, Mas. Saya ketinggalan tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Intinya saya ketinggalan. Pada DNA ya. Ya. DNA. Ada hal menarik sebenarnya yang kita mesti cermatin gitu. Kalau kita buka surat di Quran itu surat 5 ya. Sorry, ada di surat 5 ayat 18. Ntar saya coba buka ya, 5 18 itu ada hal menarik itu. Di sini saya perhatikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tetapi kamu adalah manusia di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa yang dikehendakinya, dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali. Kalau kita perhatikan di sini ada kata kekasih-kekasihnya. Habib itu Yahudi. Kalau kita perhatikan itu kata-kata Yahudi dan Nasrani. Habib itu Yahudi. Secara DNA-nya sendiri, iya benar kan? Ayatnya yang ngomong bukan saya. Habib, makanya secara DNA yang sudah dibahas terlebih dahulu itu, dan beberapa yang sudah mengaku sebagai DNA-nya itu yang mengaku dirinya adalah orang-orang yang muhibbi, orang-orang yang kekasih Allah, orang-orang yang merasa tidak akan kena dosa gitu, nggak bakal kena api neraka, dan dia memberikan janji-janji bahwa adanya syafaat, adanya yang lain-lain. Itu semua omong kosong yang luar biasa. Lalu mereka juga mengeluarkan ajaran-ajaran seperti kekuburan, tahlilan. Akhirnya meminta kan mereka di sana kan. Akhirnya mereka orang-orang yang meminta. Bayangkan jika diteruskan dan jika dibiarkan Yahudi dan Nasrani ini mengatakan dirinya orang-orang yang suci dan orang-orang yang diagungkan. Bayangkan 300 tahun ke depan berapa banyak kuburan yang harus disembah samanya orang-orang yang muhibin mereka. Ya dong, kalau sekarang sudah segini banyaknya di Indonesia sendiri, di berbagai daerah-daerah mau Malaysia atau yang lain, bisa bayangkan apa yang terjadi 300 tahun ke depan dengan jumlah orang-orang dengan kuburan-kuburan barunya yang mereka ingin untuk didatangin gitu. Didatangi, dicium, dibangun dan lain-lain. Saya lebih setuju diratakan semua. Kalau saya punya pribadi, semua kuburan harusnya diratakan, tidak ada perlu penyembahan kepada manusia atau yang udah mati. Mungkin sederhananya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syairil alam khosatan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Saya skip tentang masalah siapa orang itu, kenapa pembicaraannya dalam tanda kutip agak mirip dengan orang-orang Wahabi yang ekstrim yang mengatakan kalau kita ziarah kubur, kalau kita berdoa di samping kuburan itu seolah-olah menyembah kubur. Kalau tahlilan di kuburan itu seperti meminta kepada kuburan sehingga ratakan semua kuburan. Kita tahu ya orang-orang itu siapa. Sekarang saya hanya akan berbicara tentang ucapan dia kalau seolah-olah orang yang menggunakan Habib itu adalah Yahudi dan Nasrani. Bahkan dia pakai ayat ucapan orang-orang Yahudi, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kayaknya orang ini tidak mengerti konteks ayat itu apa, dan tidak mengerti juga makna Habib yang sering kita dengar itu apa. Karena dia sepertinya memaknai muhibbin aja sebagai orang yang dicintai atau apalah. Ahubbu. Kalau kalian dengar, dia agak bingung.
mengucapkan kata ahibba. Sekarang yang pertama, kata Habib itu dari kitabnya Al-Badawi ya, yang menjelaskan tentang Al-Habib Al-Haddad Mujaddid Al-Qarnisani Asyar. Saya bacakan di sebelah itu ya. Al-Habibu kana sadah min ali Ba'alawi yulaqabuna bil imam wasyaikh. Jadi Sadah Ba'alawi itu awalnya dilakobi atau dipanggil dengan al-imam atau asy-syaikh ila hawalai al-qarnil hadi asyar al-hijri, sampai sekitar abad ke-11 Hijriah. Summa utliko alal akabir, kemudian dipanggilkan ya, utliko itu dimutlakkan atau digunakan ya. Maksudnya yang digunakan ini adalah panggilan yang digunakan begitu ya. Alal akabiri wal ulama minhum laqabu al-habib, kepada para petinggi-petinggi, pemuka-pemuka dan juga para ulama dari mereka, apa itu yang digunakan? Laqabu al-habib adalah laqab atau panggilan al-habib. Fayuqalu, maka dikatakan Al-Habibu Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wala yazalu hadza laqabahum ilal yaum, dan tetaplah ini adalah laqab mereka sampai hari ini. Itu referensinya itu halaman 11 ya. 11 itu kitab yang sebelah itu. Wa awwalu man ishtahara wa urifa bihadzal laqabi, dan orang yang pertama kali masyhur ya, dan dipanggil atau dikenal dengan panggilan ini ya, yaitu panggilan Habib, huwal Habibu Umar, itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash al-mutawaffa sanata, yang meninggal atau wafat pada alfin 1000 ya, tahun 1000, sanata alfin 1000 wasnataini dan 2 wasab'ina 1072. Jadi baru sejak abad itu Pak, mulailah dikenal nama Habib untuk memanggil para pembesar dan para ulama dari kalangan Sadah Ba'alawi. Kalau misalnya Habib ini adalah panggilan untuk orang atau gelar untuk orang-orang Yahudi, oh berarti Ba'alawi ini sejak itu Yahudi, sebelumnya bukan. Karena sebelum itu tidak ada orang memanggil Ba'alawi sebagai Al-Habib. Ubaidillah itu tidak ada yang memanggilnya Al-Habib. Alwi tidak ada yang memanggilnya Al-Habib. Faqih Muqaddam tidak ada yang memanggil Al-Habib. Khaliq Qasam tidak ada yang memanggil Al-Habib. Oh, mereka ini bukan Yahudi. Yang Yahudi itu yang mulai dipanggil Habib. Itu adalah hujah yang pertama untuk menjelaskan betapa dungunya orang yang mengatakan kalau tradisi memanggil Habib itu adalah tradisi Yahudi, lalu dikaitkan Ba'alawi adalah Yahudi. Karena dalam Ba'alawi mulai dipanggil Habib itu bukan sejak awal. Berarti sebelumnya bukan Yahudi, lalu belakangan adalah Yahudi. Sesuai dengan thumbnailnya, katanya Yahudi Askenazi, ternyata bukan Yahudi. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, apa sih makna Habib? Ya. Perhatikan, ini sudah masyhur ya, sering diucapkan bahkan oleh Habib Prof. Quraisy itu, Habib itu bisa diartikan yang mencintai dan juga bisa diartikan yang dicintai. Ya, saya baca di sini ya. Wal habibu huwa al-muhibbu wa huwa al-mahbubu. Habib itu adalah ya bisa al-muhibbu orang yang mencintai, bisa juga al-mahbubu yang dicintai. Maka panggilan kita kepada Ba'alawi sebagai Habib itu apa maksudnya dan apa bedanya dengan ahibba di dalam Al-Quran itu ya. Saya baca dulu. Wa yattadihul makna minal ibarati, maka maknanya bisa jelas masuk yang mana itu. Apakah masuk yang muhibbun, yang mencintai, atau masuk kepada mahbubun, yang dicintai, dari ibarahnya atau dari siaknya atau dari realitasnya, begitulah ya. Fa in qila, apabila dikatakan fulanun habibu fulanatin, fulan adalah habibnya si fulana, atau laki-laki ini adalah habibnya si perempuan itu. Wa qad adnahu hubbuha, dan telah melumpuhkan si laki-laki itu hubbuha, rasa cintanya kepada perempuan. Artinya adna itu Pak ya, alzamahu alal firashi al-adzona ya. Jadi sesuatu yang membuat dia lumpuh gitu ya, sakit ya. Cinta membuat dia tidak berkutik, bucin lah ya. Atau bahasanya itu telah dihancurkan, diluluh lantahkan ya. Jadi seorang laki-laki, dia telah menjadi bucin, telah menjadi budak cinta si perempuan, telah luluh lantah dirinya oleh perempuan itu, lalu kita bilang laki-laki ini adalah habibnya si laki-laki itu ya.
Jadi si laki-laki ini, si perempuan ya, si laki-laki ini yang Habib sebetulnya. Perempuan itu berarti Habibnya perempuan itu. Ya. Jadi fulan Habibu fulana, maka maksudnya adalah falmana annahu huwal muhibbu. Maka berarti di sini annahu sesungguhnya si laki-laki ini al muhibbu adalah muhibbun, ya, yang mencintai, ya. Laha kepada si perempuan, kepada fulana. Wahia, dan si fulana itu al mahbubah itu adalah yang dicintai. Jadi kalau kita bilang Ba'alawi itu habibi, adalah habib saya, ya kita lihat kalau Ba'alawinya itu di posisi pecinta, ya, seperti laki-laki yang mencintai perempuan kepada kita sebagai non Ba'alawi, oh berarti sebetulnya terbalik. Sebetulnya mereka yang mencintai kita, kita adalah muhibbin mereka, kita adalah mahbubnya mereka, kan begitu. Tapi kan kenyataannya terbalik. Ketika kita bilang ya habibana, wahai habib kami, kita sebagai laki-lakinya lah di sini ya. Kemudian mereka sebagai fulanahnya di situ. Tetapi kita memposisikan diri sebagai muhibbun atau muhibbin, ya. Berarti kita yang mencintai, ya. Bukan mereka yang mencintai kita, ya. Dalam panggilan itu ya, tetapi kita yang mencintai mereka. Yang paling tegas di sini adalah itu tidak ada kaitannya dengan Allah, Pak. Jadi ketika kita bilang saya adalah muhibbun wa anta habibi, berarti jelas kalau itu ya, saya pecinta Anda mahbubi. Habibun berarti bimana mahbub, begitu ya. Kita lihat siyakul kalamnya, kita lihat bagaimana penerapannya ya. Jadi tidak bisa lalu ketika mengatakan habib, oh berarti orang ini dicintai Allah. Itu di Al-Qur'an, Pak. Pengakuan dari orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan nahnu ahibbaullah, misalnya kami adalah dicintai Allah, karena berkaitan dengan anak di situ, wa abna'u, dimana kalau orang tua ke anak itu yang biasa kita sebut adalah orang tua mencintai anak. Jadi ini kami anak-anak Allah dan tentu kami kekasih Allah. Jadi nahnu habibullah di situ maksudnya orang-orang Yahudi adalah mereka kekasihnya Allah, Pak. Sementara kita ketika bilang habib itu adalah habibina, kekasih kita, kita yang mencintai mereka, ya. Berarti mereka itu mahbub, ya. Artinya mereka itu objek dari rasa cinta kita. Sama dengan ketika laki-laki bicara kepada perempuan, ya habib, ya habibati, wahai orang yang aku cintai, gitu ya. Jadi si perempuan habibahnya ya, atau laki-laki berkata ya habibi, wahai orang yang mencintaiku, bisa jadi begitu ya. Atau ya mahbubati, begitu. Jadi habib bimana mahbub. Jadi kita panggil mereka habib itu maknanya adalah mereka kita cintai, Pak. Enggak ada urusannya dengan Allah, Pak. Dalam konteks itu bukan kita anggap mereka orang yang dicintai Allah ya. Kalaupun misalnya mereka Ba'alawi mengatakan ana habib, ya bisa jadi dia mengatakan saya yang dicintai oleh para muhibbin. Atau bisa jadi dia yang mencintai muhibbinnya, atau mencintai Allah, begitu. Jadi dari mana bisa dituduh mereka mengatakan habib itu adalah mereka berarti merasa dicintai Allah sebagaimana orang-orang Yahudi? Itu kan tuduhan bapak saja karena mainnya dalam bahasa kurang jauh ya. Ini ada pesan cinta terakhirnya ya. Kemudian ini lanjut ya. Sampai mana tadi? Wayatil habibu bimana al mahbub. Begitu juga habib itu bisa bermakna al mahbub ya. Ini penegasannya ya. Kama fi qauli Ubaidillah. Wah, ada Ubaidillah ini, Pak. Sebagaimana diucapkan oleh Ubaidillah bin Utbah, putra dari Utbah, Al-Hudli, Al-Hudali kayaknya ya, yang wafat pada tahun 716 Masehi. Oh, ini abad awal-awal Hijriah juga ya. Apa itu? Yaruddu, ketika dia menolak alaman kepada orang da'ahu, yang mengajak orang itu kepada Ubaidillah ini ila hajri habibatihi, atau hijrah mungkin ya, kepada meninggalkan kekasihnya. Jadi habibah di sini jelas maknanya mahbubah ya, kepada meninggalkan kekasihnya. Jadi Ubaidillah ini disuruh meninggalkan kekasihnya ya, maka dia menjawab, atruku ityanal habibi ta'assuman, apakah mungkin, apakah saya harus meninggalkan kekasih saya karena takut dosa, atau karena itu untuk menghindari dosa lah, mungkin begitu maknanya ya. Ala, maka ketahuilah, inna hijronal habibi wal ithmu, yang dosa itu kalau kamu meninggalkan orang yang kamu cintai, gitu ya. Karena di sini jelas syair ini sedang menjelaskan bahwa al habib bimana al mahbub. Jadi di atas itu kan wayatil habibu bimana al mahbub. Jadi di sini habib artinya yang dicintai. Kamu nyuruh saya ninggalkan kekasih saya karena takut dosa. Harus kamu tahu ya, yang dosa itu kalau meninggalkan kekasih.
begitu. Atau kalau kita mempertajam, kamu nyuruh saya meninggalkan seseorang yang saya cintai. Jadi Habib di sini al-mahbub ya, karena takut dosa. Atau mungkin bukan begitu, tapi saya nebaknya begitu ya. Kamu harus tahu ya, justru yang dosa itu ketika saya meninggalkan orang yang saya cintai, begitu ya. Allahumma hadina